Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyani dari kelas 9K akan menjelaskan tentang partisipasi dalam usaha pembelaan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah negara yang terdiri dari banyak wilayah kepulauan yang tersebar dengan keanekaragaman adat, suku, budaya, dan keyakinan, yang mempunyai tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan NKRI terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi NKRI. Yang pertama, fungsi perlindungan. Artinya, setiap warga negara harus terlindungi dari hak-haknya berdasarkan hukum negara. Hak warga negara Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain, yang pertama yaitu hak asasi manusia, yang kedua hak mendapatkan pekerjaan, yang ketiga hak perlindungan hukum yang sama, dan lain-lain. Yang kedua yaitu fungsi kesejahteraan. Artinya, setiap warga negara harus sejahtera dalam 3 unsur, yaitu sandang atau pakaian, pangan, makanan, dan papan atau tempat tinggal. Yang ketiga yaitu fungsi pencerdasan. Artinya, setiap warga negara harus cerdas dan pintar dan bebas buta huruf agar masa depan mereka dan negara ini menjadi maju dan sukses. Yang keempat yaitu fungsi ketertiban dan perdamaian. Artinya, setiap warga negara haruslah tertib dan damai agar kehidupan di negara kita tidak ada yang namanya kerusuhan dan bentrokan antar warga. Fungsi negara. Yang pertama yaitu untuk melaksanakan penertiban, untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrok di masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang kedua yaitu pertahanan, untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara, mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang bisa mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh sebab itu, negara dilengkapi oleh alat pertahanan. Yang ketiga yaitu menegakkan keadilan, yaitu dilaksanakan lewat lembaga pengadilan, baik itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain. Tugas negara terbagi menjadi 2 golongan, yaitu tugas esensial dan tugas fakultatif. Tugas esensial adalah mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat meliputi tugas internal dan tugas eksternal. Tugas internal adalah untuk memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman dan perdamaian dalam negara serta melindungi hak setiap orang. Sedangkan tugas eksternal yaitu untuk mempertahankan kedaulatan negara. Yang kedua yaitu tugas fakultatif, adalah menyelenggarakan dan memperbesar kesejahteraan umum. Kesimpulannya yaitu
yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan Indonesia. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang sebijak-bijaknya untuk rakyat, sehingga rakyat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan dan perdamaian di negara Indonesia dan benar-benar tercipta pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.